warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi baik-baik saja ya. Sehat walafiat, Allahumma amin. Oke, pada kesempatan kali ini jumpa lagi kita belajar tentang pengantar statistik 1 ya. Oke, semua teman-teman tetap semangat selalu, jaga kesehatan, daya tahan tubuh tetap dijaga agar teman-teman bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik. Oke, minggu lalu kita telah belajar tentang data berkala. Begitu ya teman-teman, masih ingat tentang data berkala? Data berkala atau time series ya teman-teman, di mana data itu didapatkan dari kumpulan data antara waktu ke waktu. Jadi disesuaikan dengan waktu ke waktu, data yang diperoleh dari beberapa waktu. Intinya itu ya, itulah yang dinamakan dengan data berkala. Nah, dalam statistik ini data berkala dapat dibagi menjadi beberapa ya. Di antaranya ada trend square, variasi skill, variasi musim, dan juga variasi residu. Yang mana mereka itu disebut dengan variasi komponen suatu data. Komponen suatu data berkala. Oke, kemarin kita bahas tentang penentuan tren ya. Jadi dalam penentuan tren itu terdapat beberapa cara metode. Di antara penentuan tren itu, pertama dengan menggunakan metode tangan bebas atau disebut juga dengan freehand. Yang kedua, ada juga dengan menggunakan metode setengah rata-rata. Nah, kemarin teman-teman telah belajar dan juga latihan tentang penentuan tren dengan menggunakan metode setengah rata-rata ya. Nah, kali ini kita belajar tentang penentuan tren dengan metode ketiga, yaitu dengan menggunakan metode rata-rata bergerak. Baik, untuk yang punya buku statistik, silakan buka buku statistiknya pada halaman 196 ya. Ya, tadi teman-teman yang punya buku silakan buka halaman 196 sampai dengan 223 gitu ya teman-teman. Baik, sekarang kita masuk ke penentuan tren dengan menggunakan metode rata-rata bergerak atau moving average. Jadi, metode rata-rata ini disebut dengan rata-rata bergerak ya, manakala rata-rata itu dihitung dan diikuti gerakan satu periode berkala, menggunakan satu periode ke belakang. Jadi, metode rata-rata bergerak ini biasanya juga disebut dengan rata-rata bergerak terpusat. Karena rata-rata bergerak itu diletakkan pada pusat dari periode yang digunakan. Nah, pada metode rata-rata bergerak diadakan penggantian nilai data dari nilai data 1 tahun dengan nilai rata-ratanya. Jadi dihitung dengan nilai data tahun yang mendahulinya, yang sebelumnya, dan nilai data tahun berikutnya. Jadi ada beberapa langkah metode rata-rata bergerak ini ya. Pertama itu menghitung rata-rata dari sejumlah data paling awal. Kedua, melupakan nilai data yang pertama, dan yang ketiga ini mengulangi tahap pertama, tahap A dan juga tahap B ya. Jadi diulangi dulu, menghitung rata-rata dari sejumlah data yang paling awal, lalu nanti melupakan nilai data yang pertama sampai data terakhir. Nah, langsung saja contoh soal ya di sini ya. Teman-teman bisa lihat
pada tabel 7.5 tentang produksi sabun cuci ya. Sabun cuci tahun 1987 hingga 1993. Di sini adalah berikut ini data produksi sabun cuci tahun 1987 hingga 1993. Teman-teman dapat lihat di tabel ini ya, di mana tahun 1987 ini produksinya ini per ribuan ton ya angkanya ini ya. Jadi 1987 terdapat 175,5, 1988 produksinya itu 194,9, tahun 1989 218,5, tahun 1990 jumlah produksinya mencapai 202,9, tahun 1991 213, 1992 itu mencapai 207, dan tahun 1993 ini jumlah produksinya mencapai 213. Nah, dari data ini ya ada beberapa pertanyaan. Di sini adalah buatlah nilai tren dengan metode rata-rata bergerak dengan 3 tahun dan 5 tahun rata-rata bergerak, serta buatlah grafiknya. Maka kita buat penyelesaiannya dengan menggunakan tabel A ya, tabel A ini ya. Pertama tadi yang ditanyakan itu adalah ini ya, jumlah 3 tahun dan juga jumlah 5 tahun. Nanti terus ada ditanyakan lagi ada rata-rata bergerak 3 tahunnya dan rata-rata bergerak 5 tahun. Kita masukkan data tahun 1987 hingga 1993 dengan jumlah produksi yang telah ditentukan tadi. Ini ya, dimasukkan ke dalam tabel ini. Jadi cara perhitungan jumlah 3 tahun ya, dengan metode ini ya, menghitung rata-rata dari jumlah dari data paling awal. Kita jumlah dulu di jumlah 3 tahun ini, yang ini ya. Dari mana 588,9, jadi 588,9 ini adalah hasil ini ditambahkan dengan hasil ini gitu ya. Tahun pertama ditambah dengan P dengan tahun ketiga. Selanjutnya ini dari mana? Maka data yang sebelumnya dihilangkan atau diabaikan. Ini ya, melupakan nilai data pertama. Jadi data pertama ini kita abaikan, tidak dihitung. Nanti untuk 3 tahun jumlah 3 tahun itu ada berapa? Maka dari sini ya, 194,9 ditambah dengan 218,5 tambah dengan 202,9. Nanti hasilnya ini, dan seterusnya. Nanti ini sudah kita abaikan yang ini, maka ini yang ditambahkan dari data 89 sampai dengan 91, hasilnya ini. Selanjutnya dan seterusnya dari data ini 90 sampai dengan data 207, hasilnya ini, dan seterusnya hingga data ketiga ini itu adalah data terakhir, hingga perolehan hasil terakhirnya itu 633,8. Gitu ya teman-teman. Paham ya dari mana nilai ini muncul? Jangan lupa menggunakan metode ini ya, metode langkah-langkahnya. Menghitungnya berarti ini ditambahkan dulu, nanti data awal diabaikan, lalu selanjutnya ya ambil ketiga data. Ini kan tadi kita ambil dari tahun 87 sampai 89, nanti dari tahun 88 sampai dengan 90 ini hasilnya. Seperti itu ya teman-teman. Baik, begitu juga penjumlahan dengan jumlah 3 tahun, sama dengan caranya kita mencari data dari jumlah 3 tahun. Ini pertama, dari mana dapat 1004,8? Berarti dari data 5 tahun ya. Berarti tahun 1, 2, 3, 4, 5. Dari tahun 1987 sampai dengan 1991. Data ini kita jumlahkan, hasilnya ini. Selanjutnya data sebelumnya kita abaikan di jumlah ini ya. Berarti dari tahun 1998 hingga tahun 1992. Ya, ini
tambahkan hasilnya ini. Begitu juga seterusnya, berarti ini diabaikan. Dari mana ini? Yang 1055. Ini berarti dari data kelimanya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dari data 1989 hingga 1993. Produksi datanya dijumlahkan, maka hasilnya ini. Jadi begitu ya, sama dengan bagaimana mencari jumlah di 3 tahun. Jadi nanti disesuaikan dengan yang diketahui itu, maksudnya dituju itu adalah jumlah tahun keberapa, disesuaikan gitu ya. Caranya sama. Nah, untuk mencari rata-rata bergerak berarti jumlah tiap tahun itu dibagi dengan rata-rata berapa tahun ya. Kalau rata-rata bergerak 3 tahun, ini berarti 588,9 dibagi dengan 3, hasilnya ini, dan seterusnya seperti itu hingga mendapatkan hasil ini gitu ya teman-teman. Begitu juga rata-rata bergerak di 5 tahun, maka dari jumlah 5 tahun ini kita bagi dengan 5. 1004,8 dibagi 5, maka hasilnya ini, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Nah, nanti setelah itu kita membuat grafiknya. Nah, untuk membuat grafiknya, maka ini adalah tahunnya ya. Ini jumlah produksinya. 87, produksinya 175,5 ya. Tapi kita anggap di sini 170, ini hanya jumlah proyeksinya saja ya. Biar mudah kita tulis di sini sesuai dengan jumlah produksinya ya, 170, 180 dan seterusnya hingga 220. Jadi ini adalah perkiraannya. Tahun yang ditanya tadi adalah 3 tahun bergerak ya. 3 tahun bergerak berarti mana? Ini 5 tahun ya. Untuk 3 tahun bergerak tadi berapa? 588,9 ya. Berarti di sekitar sini nih kalau kita jumlahkan. Tahun 3 tahun berarti tahun 89. Maka di sini kalau kita tarik dan seterusnya sesuai dengan data yang ada di sini. Gitu ya teman-teman. Nanti akan diperoleh ini. Jadi garis putus-putus ini adalah angka rata-rata 3 tahun bergerak ya. Baik, untuk selanjutnya di sini membuat perkiraan atau ramalan-ramalan untuk tahun-tahun berikutnya ya. Dilakukan dengan menggeser angka dari rata-rata penggerakannya. Contohnya di sini ini masih sama tabel 7.1 ya. Tapi harusnya tadi berapa? Tabelnya 7.5 ya. Maksudnya ini adalah 7.5. Oke. Nah, tabel 7.5 ini rata-rata bergerak 3 tahun, maka untuk tahun 1990 digunakan rata-rata bergerak sampai dengan tahun 1998. Untuk tahun 91 maka digunakan rata-rata bergerak tahun 1989 dan seterusnya. Ini tahun 90 ya. 90 berarti ini dong. 1, 2, 3. Saya 94 ya. 94, tapi ini 1998. Oke. Berarti ini benar ya. Maksudnya ini adalah tabel 7.1. Sorry teman-teman, tabel 7.1 berarti yang sebelumnya. Kita lihat tabel 7.1 itu yang kayak apa sih? Oh, yang ini teman-teman ya. Nih, berarti ini dari tahun 90 sampai 97. Sementara di sini 97, ada 88 ya. 90 sampai 97 ya, 7 tabel 7.1 ini. Ini 1990. Oke, berarti benar ya teman-teman, kita menggunakan data ini. Data tabel 7.5 bukan 7.1. Oke, jadi seperti ini 3 tahun ya. Ini sudah diberikan tanda 3 tahun hasilnya ini, 3 tahun ini hasilnya ini.
dan seterusnya. Maka rata-rata dari 3 tahun itu ini dibagi dengan 3 tahun, hasilnya ini dibagi dengan 3 tahun, hasilnya ini, dan seterusnya gitu ya. Nah, jika ingin menghitung rata-rata bergerak dengan N genap, tahun genap berarti ya, maka prosedurnya hampir sama dengan menghitung rata-rata bergerak dengan nilai ganjil ya. Nah, N ganjil, tahun ganjil berarti. Oke. Maka langkah-langkahnya sebagai berikutnya ya. Ini poin A sampai dengan poin D. Pertama, menentukan jumlah bergeraknya N tahun dan menempatkannya di tengah N periode yang jatuh di antara 2 tahun. Selanjutnya, menempatkan jumlah bergerak pada 1 tahun bukan di antara tahun, karena disebut juga dengan jumlah bergerak terpusat 2N data berkala. Yang selanjutnya, menentukan jumlah bergerak terpusat yang merupakan penjumlahan dari 2N nilai data. Selanjutnya, menentukan rata-rata bergerak terpusat melalui pembagian jumlah bergerak terpusat dengan 8. Oke, biar mudah kita lihat contohnya saja ya. Contohnya ini sama menggunakan tabel 7.5, berarti tabelnya ini ya. Menekan tabel 7.5 dengan data tahun 87 sampai 93 dan hasil produksinya juga ini. Teman-teman bisa lihat ya. Oke. Gunakan data tabel 7.5, tentukan nilai trennya dengan menggunakan rata-rata bergerak 4 tahun. Nah, kalau tadi yang ditanyakan itu rata-rata bergerak 5 tahun sama 3 dan 5. Itu kan berarti tahun ganjil ya. Sekarang ditanyakan adalah tahun genap. Ini 4 tahun ya. Maka sama kayak tadi berarti nih. Ini dibagi 2 dulu. 2. Kalau tadi kan 1 diabaikan 1, ini dibagi 2 dulu gitu ya ternyata. Nih, bisa teman-teman lihat ya. Pertama ditulis dulu berarti ini tahunnya, jumlah produksinya berapa. Dengan cara seperti tadi, menentukan jumlah bergerak N tahun dan menempatkan di tengah N periode yang jatuh di antara 2 tahun. 2 tahun kan ini, periodenya ini berarti ya 1988 ini. Gitu, diletakkan di itu. Sama ini juga. Sini nih ada JBT dan RRBT. Apa sih itu JBT ini ya? JBT itu jumlah bergerak terpusat, di mana jumlah 4 tahun dibagi dengan 2. Kalau RRBT ini berarti rata-rata bergerak terpusat. Berarti jumlah JBT, jumlah bergerak terpusat dibagi dengan 8. Ini berarti adalah rumusnya ya teman-teman ya. Nih, ini rumus RRBT-nya. Terus ini hasilnya. Itu sama kayak tadi nih. Oke, sampai sini paham ya teman-teman. Nanti kalau ada yang tidak paham silakan teman-teman tanyakan di grup WA bisa. Nah, jika akan membuat perkiraan atau ramalan, maka prosedurnya lebih kurang sama dengan prosedur untuk jumlah tahun N ganjil, yaitu angka rata-rata bergerak terpusat digeser ke bawah ya. Terus untuk soal tadi, soal di atas ini berarti rata-rata bergerak terpusat tahun 89 digeser ke tahun 92 ini. Terus RRBT tahun 90 digeser ke tahun 93 dan seterusnya. 2 tahun ya berarti ya. 89 berarti 90, 91, 92 3 tahun 3 tahun berarti ya. Ini 90 digeser 3 tahun, 93, 91 digeser 3 tahun menjadi 94. Nah, dalam menggunakan metode rata-rata bergerak untuk mencari nilai tren perlu diperhatikan beberapa hal ya. Pertama, jika dalam membuat perkiraan itu digunakan rata-rata bergerak, misalnya 3 tahun.
Nah, perkiraan tahun keempat dapat dilakukan jika sudah tersedia datanya sampai dengan 3 tahun sebelumnya. Demikian halnya juga membuat perkiraan dengan rata-rata bergerak 5 tahun harus tersedia data 5 tahun sebelumnya dan seterusnya. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya, semakin banyak tahun bersangkutan diambil, maka semakin kurang fluktuasi rata-rata dan semakin kelihatan halus, smooth, atau grafiknya itu kelihatan lebih smooth. Yang ketiga, jika diperkirakan tidak banyak terjadi perubahan data di masa yang akan datang, maka dalam membuat perkiraan sebaiknya diambil waktu yang panjang. Demikian halnya sebaliknya. Oke, nanti selanjutnya kita akan masuk ke metode keempat, yaitu dengan metode kuadrat terkecil, least square. Oke. Selanjutnya dengan metode kuadrat terkecil tadi ya. Oke, metode kuadrat terkecil ini menggunakan prinsip bahwa garis yang paling sesuai untuk menggambarkan suatu data berkala yaitu garis yang jumlah kuadrat dari selisih antara data tersebut dan garis trennya terkecil atau minimum. Nah, sifat kuadrat terkecil ini dapat dirumuskan dengan pertama y min y xin sama dengan 0. Atau dalam kurung tadi ya, y, yang kedua y min y xin dikuadratkan sama dengan terkecil. Maka dalam bentuk grafik metode kuadrat terkecil ini dapat digambarkan pada gambar 7.8. Teman-teman bisa lihat ini ya. Jadi rumusnya adalah y sama dengan a plus bx gitu. Nah, untuk tujuan perhitungannya digunakan persamaan garis lurus yang dinyatakan dengan rumus ini, y sama dengan a plus bx gitu ya. Nah, penggunaan metode kuadrat terkecil ini penggunaan dengan metode ini nanti akan dibahas tentang pada bagian bab tren linear ya. Ini Ibu potong videonya menjadi 2 sesi. Ini sesi pertama ya supaya tidak kepanjangan. Oke, nanti simak kembali video selanjutnya tentang tren linear gitu ya teman-teman. Baik, itulah penjelasan tentang penentuan tren dengan menggunakan metode rata-rata bergerak ya, dan juga metode kuadrat terkecil. Nah, untuk metode kuadrat terkecil atau tren linear nanti kita akan bahas di video selanjutnya gitu ya teman-teman. Oke, simak baik-baik dari video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.